Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan ringkasan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang sudah disampaikan oleh Dr. Syiabuddin Said, MSI. Yang pertama tentang tujuan umum, di mana kita diharapkan memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Tujuan khusus dari pembelajaran ini yaitu menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Adapun strategi yang bisa dilakukan adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi. Kemudian pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau pendidik dengan mahasiswa. Sedangkan pembelajaran sendiri adalah suatu kegiatan pendidik atau dosen yang terprogram dalam desain institusional untuk membuat mahasiswa belajar secara aktif. Pentingnya strategi pembelajaran, ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan belajar. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar serta didik. Yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran. Ada strategi yang pertama, strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Kemudian ada strategi pembelajaran expositoris, SPE. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah, SPBM. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif, SPK. Yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir, SPPKB. Kerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, kemudian dapat mempertahankan pendapatnya, terus tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, kemudian senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Kemudian kita menganalisis hasil kerja yang rendah. Prestasi belajar rendah. Yang pertama, belum menguasai pengetahuan. Kemudian yang kedua, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, konsekuensi negatif dari pelaksanaan suatu tugas. Kemudian yang keempat, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Fungsi motivasi
Yang pertama adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, kemudian menyeleksi perbuatan, kemudian sebagai pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Cara untuk memberikan atau menumbuhkan motivasi belajar pada mahasiswa, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama misalnya memberikan angka. Jadi ini kita memberikan nilai pada saat tanya jawab di kelas misalnya. Kemudian yang kedua bisa memberikan hadiah. Hadiahnya tidak perlu yang mahal, tapi bisa membuat motivasi belajar mahasiswa menjadi tertarik. Kemudian kita melakukan kompetisi, baik itu kompetisi individu maupun kelompok. Kemudian menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas dari pendidik. Kemudian yang kelima, memberikan pujian. Karena kita tahu setiap orang itu senang dipuji. Jadi yang diperhatikan adalah kualitas pujian. Jadi tidak berlebihan, tapi bisa membuat mahasiswa berbesar hati. Kemudian teori motivasi, ada motivasi dan penguat, kemudian ada hadiah dan penguatan. Kompetensi dosen yang perlu dikembangkan, jadi ini perhatian untuk kita semua para dosen. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk menguasai struktur dan konten mata kuliah. Kemudian yang kedua, bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri. Kemudian dosen bisa mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Kemudian dosen juga dituntut untuk dapat mensintesis dua pengetahuan, baik materi dan pedagogik. Membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar akan meningkat. Yang pertama, mengatur iklim belajar, kemudian mempersiapkan lingkungan fisik, kemudian mengajar dengan menghubungkan dunia, yang kelima, mengembangkan strategi belajar yang menarik, dan yang keenam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar sehingga akan ada perbedaan di situ. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yang pertama, bisa kita gunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan variasi media. Kemudian melakukan gerakan-gerakan atau perkataan yang mengandung humor, misalnya dalam pelajaran matematika. Kemudian gunakan peristiwa nyata sebagai contoh dan teknik bertanya sehingga mahasiswa merasa dilibatkan. Kemudian relevansi, hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Motif pribadi, kemudian ada motif instrumental dan nilai kultural. Bagaimana strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan? Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Kemudian menjelaskan manfaat atau keterampilan yang akan dipelajari berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Kemudian berikan contoh pelatihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu.
Kemudian strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, kemudian program disusun dalam bagian yang lebih kecil, menumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, kemudian berikan umpan balik yang konstruktif. Strategi untuk meningkatkan kepuasan, yang pertama bisa kita gunakan adalah gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif. Kemudian berikan kesempatan mahasiswa untuk dapat mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan. Kemudian membandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa yang lalu. Pendekatan yang lain yang bisa kita lakukan dalam membangun motivasi, yang pertama, misal kita punya keahlian atau expertise, kemudian kita punya empati, kemudian kita punya antusiasme, kemudian clarity atau kejelasan, kemudian kita menggunakan budaya tanggung jawab. Sebagai simpulan, ada dua bidang di sini, ada internal. Internal di sini meliputi kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Kemudian untuk yang simpulan eksternal, bagaimana kondisi belajar, apa tujuan belajar, dan berikan umpan balik. Simpulan, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Tiga kegiatan utama di perguruan tinggi: pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Yang pertama menuntut kita untuk berpikir bebas, kreatif, dan inovatif. Kemudian menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Yang ketiga menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Mahasiswa sendiri akan dituntut untuk memiliki kekuatan ganda, kemudian memiliki persistensi, kemudian yang ketiga memiliki keinginan. Bagaimana cara belajar sukses dalam belajar? Yang pertama, learning to know atau mengetahui. Kemudian learning to be, menjadi diri sendiri. Yang ketiga, learning to do, melakukan, dan learning to live together. Artinya kita bisa hidup bersama. Kiat-kiat sukses untuk yang pertama tujuan atau cita-cita, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga konsistensi, yang keempat pengetahuan, kelima keyakinan, 6 tindakan, dan yang ketujuh sehat jasmani dan rohani. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Dan evaluasi sebagai dosen pembimbing, sebagai dosen pengajar, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Demikianlah ringkasan bagaimana strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.